thank you Bang Robi. Dan sekarang aku sudah bersama dengan duo caster maut kita yaitu ada Ajis Fan dan juga Skyla. Oke, hai guys, gimana kabarnya, baik? Aman, alhamdulillah. Baik, Alright, mantap. sekarang gue pengen nanya nih singkat jelas padat aja. Oke. Gimana sih analisa kalian nih buat Grand Final Esports Star Indonesia season 3 hari ini? Skyla, silakan. Gue pegang underdog deh. Underdog. Tiger Troopers. Iya. Tiger Kalau- Troopers. Kalau gue dari tadi tuh udah ngerasa ada chemistry antara biru, warna biru. Jadi gua mungkin Wow. sama teman-teman Shark Riders. Sharp Riders and Tiger Troopers. Well, kita bisa buktiin kalau udah masuk ke dalam match. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bakal mulai match pertama pada Grand Final malam hari ini. Skyla and Ajis Fan, take your time. Thank you so much Sabila. So, Bung Skyla, pemirsa, ini dia Grand Final Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style tentunya. Kita berdua di sini pasti akan nemenin teman-teman semua yang lagi pada di rumah ini untuk menyaksikan keseruan yang udah kita tunggu-tunggu selama ini. Dan tentunya ini adalah puncak dari hari-hari para player sudah berlatih. Asli. Dan semuanya akan dipertaruhkan pada hari ini. Bener. Hasil keringat mereka, kerja keras mereka, apakah terbayarkan atau tidak. Dan yang terpenting adalah gua rasa segi mentality mereka kali ini bakal benar-benar diuji nih Ajis Fan. Kerasa banget semua player benar-benar di 100% peak performnya. Jadi harusnya mereka nggak bakal bikin mistake-mistake yang merugikan. Apalagi ini tentang perebutan gelar juara. Bung Gelar juara, gengsi dari para manajer dan juga para coach sangat menentukan juga. Tentunya nggak kalah para player yang ingin menunjukkan kebolehan mereka di depan para pemirsa dan juga gue dengar tadi ada keluarganya yang sampai pada didatengin ke sini, Pak. Ada tadi di Wah, belakang ya, di belakang luar biasa ya. teman-teman coach. Jadi gue ngeliat juga sebenarnya ini ada perombakan-perombakan tim yang ternyata MVP-nya itu di-pair di satu tim yang sama. Jadi ada 2 MVP di satu tim dan kita bakal melihat map rotationnya pemirsa, di mana kita akan menggunakan map Bermuda, Kalahari dan juga Purgatory untuk hari ini. Yes, dan yang harus diingat adalah kita masih tidak menggunakan revival system. Yes. Yang membuat ketika teman kalian harus terculik di early game ini bakal menjadi harga yang sangat mahal. Betul sekali, ini eliminasi poin benar-benar sangat berarti tentunya sejak early game dan upcoming map kita sesaat lagi akan di Bermuda. So, ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin karena bisa jadi ini merupakan awal dari keseluruhan cerita selanjutnya. Oh iya dong, karena yang jelas siapapun yang nanti bermain dengan sangat gemilang bakal memiliki prospek yang cukup bagus juga tentunya. Dan kalau kita ngomongin masalah kemarin, mereka lagi pemanasan bersama dengan coach, itu ternyata dimenangin sama Shark Riders ya. Oh itu dia, Shark Nah. Riders nih emang udah nunjukin keunggulannya sejak latihan-latihan Tapi ya kan. ada tapinya nih. Ada tapi Ini bakal menjadi satu pertanyaan yang sangat jelas juga. Apakah mereka emang jago di CS aja? betul? Atau mereka bisa bermain selayaknya kompetitif biasanya gitu? Itu dia, ini kemarin mungkin map kecil boleh lu kuasain gitu kan. Tapi kalau map gede dan juga hari ini dengan segala persiapan yang matang harusnya bakal beda cerita. Beda cerita, mikro dan makro lu bakal diuji. Kalau kemarin ngomongin masalah makro nggak bakal terlalu banyak lah. Karena map awareness lu juga cuman mapnya kecil. Betul? Tapi kalau kali ini semuanya bakal dipertaruhkan dengan 3 round yang ada. Masing-masing kesempatan harus benar-benar dimaksimalkan. Asli. So, ini semakin mendebarkan, jujur kita sebagai caster juga mendebarkan sekali. Apalagi pemirsa yang di rumah juga pastinya gak bakal sabar. Jadi gua sebenarnya kan tadi udah sempat singgung juga. Hari ini gak tahu kenapa gua sangat-sangat berkesinambungan sama warna biru nih. Warna biru, kenapa? Harusnya warna biru nih bisa menunjukkan aksi mereka sesuai dengan apa yang mereka tunjukkan kemarin di map kecil harusnya ya. Harusnya. Tapi lu tahu nggak yang lucu apa? Apa tuh? Biasa di event-event yang sangat besar dan krusial, underdog itu menjadi sangat tidak diperhitungkan. Dan akhirnya mereka yang bisa menunjukkan kebolehannya, Pak. Ini hati-hati loh. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi harus respect everybody gitu ya. Respect everybody but fear no one ya. But fear no one, itu jargon yang luar biasa juga tentunya. Tapi kembali, gue sempat intip-intip sedikit ini beberapa tim melakukan perombakan. Lagi-lagi roster di mana mereka menggunakan 2 MVP di dalam satu tim. Kita akan sama-sama cari tahu hasilnya akan seperti apa. Apakah bakal maksimal atau ternyata tidak semaksimal itu. Itu dia, karena ngomongin masalah player bintang, ketika disatukan di dalam satu tim, egonya nih bakal sedikit sulit, Pak. Yes, dan ini dia, without any further ado pemirsa, ini dia map pertama kita di Bermuda Esports Star Indonesia Season 3 Battle in Style. So,
kita akan segera masuk ke map yang sangat luar biasa ini di mana Bermuda akan dimulai. Para bapak pilot juga akan segera menyiapkan dirinya. Sementara itu kalau kita perhatikan dari garis pesawat, itu datang dari arah Rimna Village menuju ke area Mill gitu Pak. Ini bakal menjadi satu kesulitan untuk beberapa tim yang memiliki drop zone di bagian selatan atau setidaknya di daerah Sentosa ya. Karena mereka butuh waktu dan juga jarak yang cukup panjang untuk mereka sampai ke titik di mana mereka biasa turun. Dan gua rasa zonanya pun gak bakal ke arah sana dengan tingkat kemiringan pesawat yang seperti ini ya Jisman. Yes, dan yang menarik adalah sudah ada cipratan early game di area Clock Tower. Terlihat sekali kondisi mereka ini sangat-sangat krusial. Mereka harus mempertimbangkan apa yang mereka miliki, terlebih ini early game. Lo benar-benar serandom itu untuk mendapatkan resource lootingan mereka dan jangan sampai terpick off karena kembali lagi kita tidak menerapkan revival system Bung Skyla. Yes, dan kali ini Colby juga sudah merasakan timah panas yang ditembakkan oleh seorang Legacy dan kawan-kawan. Membagi menjadi dua vision yang cukup berbeda dengan komposisi 2-2. Ini bakal menjadi satu keuntungan dari segi grounding dan juga zoning yang dimiliki sama tim 6. Tapi gua rasa ketika satu orang bisa di pick off ini bakal menjadi satu harga yang sangat mahal nih. Ini bakal menjadi satu gameplay yang menurut gua high risk high rewards juga sih. High risk, high reward. Kalau ngomongin teman-teman dari tim Coach Dylan dan juga dari tim Coach Fayat, yaitu dari Eagle Forces dan juga Tiger Troopers ini, kalau seandainya mereka salah satu terpick, apalagi yang di genteng nih Jaraye, ini akan sangat-sangat berbahaya Bung Skela ya. Yes, dan kalau lu lihat sebenarnya pembagian dari tim nomor 6 sendiri sangat baik ya. Ketika ada dua orang yang coba menahan pergerakan dari tim nomor 7, mereka nggak bisa melakukan lootingan ke arah manapun. Sementara teman-teman dari tim 6 yang lain udah benar-benar ke belakang dan coba ngambilin resource lebih banyak lagi. Yes, tim Tiger Troopers tentunya masih mengintai teman-teman dari Eagle Forces, di mana ternyata Black pun masih memantau dan juga melakukan pengintaian secara hati-hati karena memang ini kalau seandainya lu nongolin diri gratisan berapa detik aja itu bisa jadi fatal sekali Bung Skyla ya. Iya, dan menurut gue pribadi ini bakal menjadi satu kesulitan untuk kedua tim ya. Ya. Mengingat mereka belum melakukan rotasi kedua mereka juga nggak punya resource yang cukup, yang artinya ketika mereka ingin melakukan rotasi kedua mereka, gue rasa udah banyak beberapa tim yang memiliki resource lebih banyak dari mereka. Dan ini bakal sangat merugikan Pak. Nah, setuju. Kalau ngomongin rugi, lu bisa lihat gimana Auxer belum punya medkit, belum punya glue wall. Even dia cuman baru pegang tas level 1 dan gua rasa itu masih belum cukup. Granat cuma satu juga. Aduh, Wow. apa kata dunia gitu kan? Tapi kali ini gue ngeliat ada agresi dari tim nomor 6 yang dimana mereka ingin menyelesaikan fight di daerah Clock Tower. Dan gue rasa ini bukan tanpa alasan, mereka ingin resource yang dimiliki sama tim nomor 7. Komitmen sudah dilakukan oleh dua orang sekaligus. Ya, komitmen sudah mulai dilakukan oleh dua orang sekaligus. Tapi kalau berbicara gimana answer dari teman-teman yang ada di atas Clock Tower ini benar-benar bijak sekali. Mereka benar-benar memancing teman-teman dari Tiger Warriors. Ini Tiger Troopers benar-benar memaksa mereka untuk maju. Dan akhirnya terpick off begitu saja. Tapi ternyata terpancing satu orang. Jaraye berhati-hati. Dan juga Legacy di sana berbahaya sekali kondisinya. Udah terpick off menjadi satu first blood pertama untuk teman-teman dari Tiger Troopers. Yes, dan kali ini Tiger Troopers menjadi kill leader sementara dengan 1 poin elimination yang udah diambil oleh seorang Moza. Menyisakan 3 orang dari lawannya yang tidak bisa banyak pilihan juga. Mau diselesaikan atau mereka mau tarik mundur. Sementara dari komitmen tim nomor 6 atau Tiger Troopers, mereka sudah menyeluruhi bagian kiri dan kanan dari tim nomor 7-nya Jisven. Yes, ini pergerakan yang akhirnya malah menjadi sebuah tanda tanya besar untuk teman-teman dari Eagle Forces. Setelah kehilangan satu orang, Jaraye cukup berimpact sampai mereka terpaksa harus menggeser diri mereka as a team dan bergerak menjauh dari area Clock Tower seperti ya Bung Skyla. Yes, dan kali ini kalau lo lihat dari Legacy sendiri dia nggak punya medkit, bahkan nggak ada treatment gun juga untuk setidaknya coba nambahin. Oh, baru diomongin, ternyata udah dapat ya. Dan kali ini dari tim nomor 6 sendiri dengan adanya treatment gun yang ditembakkan, harusnya mereka sadar bahwa teman-teman yang ada di daerah atas Clock Tower tadi sudah melakukan pergerakan ke daerah rumah batu yang ada di bawah. Yes, udah diaktifin juga itu clue-nya. Wey, berbahaya sekali informasi sepertinya sudah berhasil dapatkan. Tapi Ryuga tetap masih coba pantau dulu. Itu dia di depan mata. Udah semakin dekat Ryuga. Harus berhati-hati. Di sisi lain juga bakal coba langsung di flank. Diupayakan di waktu yang bersamaan. Bakal coba di set up. Bahaya. Udah mulai maju. Ryuga akan menjadi base. Bakal ngambil dulu sebuah vehicle. Coba diadu aimnya. Chrono dia diaktifkan. Glue juga udah dibuka begitu saja. Tapi seperti Ryuga hanya dengan UMP. Berbahaya sekali kondisi Ryuga. Wow. Knockdown. Bakal langsung coba diculik dari jauh. Masih ada Legacy. Tapi Legacy juga udah gak punya medkit. Gak punya keluar. Sisa harapan terakhir. Black juga bakal mengejar player yang ada di depan.
depan mereka, yaitu teman-teman dari Eagle Forces. Oh my god, itu dia harapan terakhir dari Eagle Forces. Berbahaya sekali kondisinya, bakal coba dikejar terus. That's Sampai it. akhirnya Eagle Forces